الفاتحة على من نوينا وعلى ما نوى أسلافنا صالحون في هذه الجلسة وفي مثل هذه الجلسة وفي كل الجلسات، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخصوصا لروح مصنف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا محمد بن شرف النووي، ثم إلى روح مؤسس مسجد البركة الشافعية كي هجي عبد الله الشافعي وابنه كي هجي عبد الراشد بن كي هجي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح مرابي روحي الحبيب حسن بن أحمد بن هارون والوالد الحبيب يوسف بن عبد الراشد، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة حتى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير. Alhamdulillah, subuh kali ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di Masjidil Barakah Syafi'iyah ini yang insyaallah mudah-mudahan sedikitnya hadirin pada pagi hari ini kita mendapat beberapa kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan kita pada pagi hari ini yang pertama, di mana kita mendapat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Alhamdulillah, pasti doa Rasul sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat keberkahan pada pagi hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kemuliaan yang kita dapat di mana kita berada di hari Jumat, di mana Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, yang artinya tidak lain dengan hari-hari yang lainnya, yang insyaallah kita menghidupkan hari Jumat ini dengan hari mulia, kita akan menyebabkan diri kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kita pada pagi hari ini telah berada di masjid, di mana masjid ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau ditanya oleh sahabatnya ayyul makanil khair wa syarr ya Rasulullah, ya ayyul biqa khair wa syarr ya Rasulullah, tempat yang paling baik apa ya Rasulullah, tempat yang paling jelek apa ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, la adri, aku enggak tahu. Fasa'ala malaikat Jibril alaihi salam, maka beliau berkata atau bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, ya, malaikat Jibril pun enggak tahu. La adri, kata malaikat Jibril. Maka siapa yang menjawab? Yang menjawab adalah malaikat Mikail alaihi salam. Apa kata beliau malaikat Mikail? Khairul biqa masajid wa syarrul biqa aswaq. Ya, sebaik-baiknya tempat di atas muka bumi ini adalah masjid, dan sejelek-jeleknya tempat di atas muka bumi ini adalah apaan? Pasar. Ya, alhamdulillah, sedikit demi sedikit kemuliaan Allah telah kita dapatkan pada pagi hari ini. Ya, belum sembahyang fajar kita, belum sembahyang subuh kita. Bayangin hadirin, kalau sholat fajar doang 2 rakaat, ya, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus sembahyang subuhnya, ya, seolah-olah kita sembahyang subuh berjamaah, maka pahalanya seolah-olah kita menghidupkan 1 malam dengan keadaan sholat. Ini kalau kita pulang nih dari ini masjid ke rumah kita,
nyewa 3 kontainer buat ngangkut pahala kita gak bakalan sanggup. Ya, nyewa 3 kontainer seandainya Allah jadikan pahala tersebut nyata di alam dunia pada pagi hari ini doang nih. Ya, buat kita doang nih. Begitu kita nyewa 10 kontainer buat ngangkut barang-barang untuk pahala nggak bakalan muat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala pending pahala tersebut buat di mana? Buat di akhirat. Karena kalau seandainya Allah kasih di dunia kagak muat rumah kita. Ya, rumah kita petakan, ngontrak, kasih pahala banyak kagak muat. Ya, begitu. Itu baru ini subuh nih. Belum subuh kemarin, belum subuh yang akan datang. Alhamdulillah antum semuanya orang-orang yang kaya. Hakikatnya kita semuanya nih yang hadir pada pagi hari ini orang-orang kaya. Kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masuk di bab yang keempat. Bab yang baru daripada kitab Riyadhus Shalihin adalah babus sidqu. Bab tentang kejujuran. Ya, bab tentang kejujuran atau bab tentang kebenaran. Di mana sebagaimana biasa setiap pergantian bab kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi beliau selalu mengawali bab tersebut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di mana di antaranya beliau di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, surat At-Taubah. Allah berkata kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ya di dalam bahasa Indonesia berarti yang mempunyai. Beruang, orang yang punyai uang. Berharta, orang yang mempunyai harta. Ya, begitu. Nah, di sini beriman. Orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah taala tegur. Allah taala sapa kita semuanya. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu disering tahu arti takwa. Guru kita disering jelasin apa itu takwa. Ya. Imtisalul awamir wa istinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Itu namanya takwa. Bukan takwa disingkat, bukan takut bini tua, bukan. Begitu. Jangan disingkat arti takwa, takut bini tua, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Ya, dan jadilah kalian bersama orang-orang as-sadiqin yang jujur. Enggak cukup kita bertakwa doang kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergaul kepada orang-orang yang jujur, berteman kepada orang-orang yang jujur. Ya. Hadirin, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergaul atau berteman, berkumpul kepada orang-orang yang jujur dan menjadi orang-orang yang jujur? Karena terkadang ya kelakuan kita, sifat kita terbawa karena pergaulan kita. Ya, sifat kita, karakter kita, kebiasaan kita terbawa karena pergaulan kita. Kalau kita bergaul sama orang-orang majlis salim, insya Allah karakter kita sifat kita bakalan mulia, bakalan enak, bakalan cakep, bakalan bagus,
bergaul ame orang-orang majlis. Tapi kalau kita bergaul ame orang-orang yang maaf-maaf, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita awalnya anti ame maksiat, walaupun awalnya kita orang yang ahli ibadah, tetapi ketika kita berkumpul ame orang-orang yang bermaksiat, maka kita pun terkadang suatu saat akan ikut bermaksiat. Kadang pengen kita nyobain ini, nyobain itu, akhirnya kebiasaan. Ya, akhirnya kita menjadi orang-orang yang ahli maksiat. Wa iyadzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita berkumpul ame orang-orang yang ahli majlis taklim, ahli pengajian, ya coba diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah begitu pula wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kalian, bergaulah kalian kepada orang-orang yang jujur. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah taala, as-sadiqina was-sadiqat. Ya, orang-orang yang jujur dari laki-laki dan jujur dari perempuan. Wa qala ta'ala, falau sadaqullah lakana khairul lahum. Seandainya hamba-hambanya Allah mereka jujur kepada Allah, ya, wa kana khairul lahum, dan itu adalah hal yang baik bagi mereka semuanya. Terus hadis yang pertama masuk. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, sudah Al-Fakir jelaskan beberapa kali, terangkan atau menceritakan bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, sedikit memperkuat bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang daripada kalangan sahabat yang awal-awal kali masuk Islam, beriman amin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan beliau adalah munsidnya Rasulullah. Ya, munsidnya Rasulullah, orang yang sering Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an karena cakepnya suara Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan beliau selain hafal Quran yang kita kenal dengan bahasa hafizul Quran. Hafizul Quran ini hadirin dua makna, ya, penghafal Al-Quran dan penjaga Al-Quran. Yang artinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bukan hanya hafal Al-Quran, tetapi menjaga kehormatan Al-Quran. Dengan apaan? Dengan perilaku beliau sesuai dengan Al-Quran, akhlak beliau sesuai dengan Al-Quran, kejujuran beliau sesuai dengan Al-Quran. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Rasulullah mengatakan sesungguhnya kejujuran yahdi ilal bir, akan menunjukkan kita, akan menuntun kita untuk berjalan ke jalan yang baik. Kejujuran seseorang, ya, akan menunjukkan kepada kita kepada jalan yang baik, jalan sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kejujuran. Maaf hadirin, jujur itu, ya marhaba, jujur itu hadirin memang enteng, ringan diucapkan di dalam lisan kita, tapi susah buat dikerjain. Ya, susah buat dikerjain. Makanya tegaknya suatu kaum, tegaknya suatu negara, seandainya pemimpin dan rakyatnya mereka orang-orang yang jujur.
Hancurnya suatu kaum, hancurnya suatu negara adalah dengan kebohongan pemimpin dan rakyatnya. Kita bisa lihat sekarang, ya, kita bisa lihat sekarang problem-problem negara kita dari atas sampai bawah, ya disebabkan dengan apaan? Dengan banyaknya kebohongan, ya, ketidakjujuran dari satu hal dengan hal yang lainnya. Tapi seandainya kita jujur, pemerintah kita jujur, insya Allah rakyatnya pun bakalan jujur. Nggak usah jauh-jauh di skala yang besar masalah pemerintah, rumah tangga. Rumah tangga, laki tukang bohong, bini tukang bohong, udah acak-acakan tuh rumah, hancur rumah tangga. Ya, punya anak ngewarisin kebohongan orang tuanya, tambahan hancur. Tapi kalau ada kejujuran, masing-masing jujur segala macam, insya Allah bakalan tentram rumah tangganya. Kepengurusan juga begitu. Hancurnya kepengurusan organisasi, ya, segala macam begitu karena banyak kebohongan. Ketika mereka bohong, ada kesempatan buat bohong, maka banyak lagi kesempatan yang lainnya untuk melakukan kecurangan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Sesungguhnya kebaikan tersebut, ya, akan menunjukkan kita jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seandainya kita pengen masuk surga, kuncinya satu, jujur. Ya, kalau kita jujur, berkat kejujuran tersebut Allah bakal nuntun kita untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ibadah kita, kehidupan kita dituntun oleh Allah berkat apaan? Kejujuran. Ketika kita sudah dituntun oleh Allah, ya, dengan kebaikan-kebaikan tersebut, fa innal birra yahdi ila jannah. Sesungguhnya kebaikan tersebut akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang, ya, ketika mereka jujur, maka Allah tetapkan mereka kepada orang-orang yang jujur. Allah samakan mereka kepada orang-orang yang jujur. Nah, orang-orang yang jujur, ya, itu pasti tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada doa, mudah-mudahan kita masuk surga ma'asyidikin wa suhada wa sholihin, kan begitu. Siapa itu mereka? Asyidikin wa suhada wa sholihin. Mereka adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebaliknya kata Rasulullah, fa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujur, akan menuntun kita kepada dosa-dosa yang lainnya. Ya, kebohongan kita akan menunjukkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Coba dah kita tukang bohong, nanti banyak tuh kelakuan dosa yang lain yang kita kerjain bakalan. Ya, bakalan banyak. Kenapa? Karena ada kebohongan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dosa-dosa tersebut yahdi ilan nar, akan menuntun kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya mereka yang tukang bohong dan kagak menyesali dengan kebohongannya,
Allah akan tetapkan mereka dan Allah akan tempatkan mereka bersama orang-orang pembohong yang lainnya. Wa iyadzubillahi min dzalik. Makanya hadirin, dulu orang-orang tua kita ini dulu, termasuk saya, ya, itu pasti mengatakan dimanapun tempat lo ada, lo harus jujur. Ya, dimanapun tempat lo ada, lo harus jujur. Itu orang-orang tua kita dulu hadirin. Bahkan ada cerita Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Imamul Aulia, pemimpinnya para wali, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau masih kecil sudah meninggal oleh ayah beliau tercinta. Ya, beliau, tetapi ayahanda beliau menitipkan harta kepada ibunya nih, menitipkan bekal untuk anaknya kepada ibunya. Enggak banyak, hanya sebesar 4.000 dinar. 4.000 dinar sekarang hadirin kalau kita rupahin, yaitu bangsa puluhan juta. Ya, 4.000 dinar. Lagi Syekh Abdul Qadir Jailani kecil, ini uminya ini, ya, ibunya beliau bingung. Apa bingungnya? Beliau bingung, ini duit diamanatin ame suami buat anaknya. Kalau seandainya hanya dipakai untuk beli pakaian, untuk beli makanan, maka duit yang diamanatin oleh suami bakalan habis cepat begitu aja. Nah, maka istrinya ini, ibu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, pengennya ini duit bermanfaat buat nih anak selama-lamanya. Akhir dipanggillah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, dinasehatin oleh beliau, ya anakku, ya waladi, sesungguhnya ayahmu ini mengamanatkan kepada ibu, ya, berjumlah uang, tetapi ibu pengennya uang ini bermanfaat selama-lamanya. Kalau seandainya ibu beliin baju, ibu beliin makanan, bakalan habis kagak lama. Tapi ibu ini pengen bermanfaat. Bagaimana caranya? Pengen ente wahai Abdul Qadir, kata ibunya, ya, itu mondok pesantren, belajar agama. Kira-kira ente mau apa kagak? Mau wahai ibu. Ya akhir, marhaba. Besok ada rombongan ke Baghdad. Rombongan ke Baghdad. Ya, ente ikut rombongan di Baghdad. Ente ikut rombongan buat ke Baghdad. Ini rombongan ini berdagang hadir di Baghdad. Kalau ibunya nyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani sendirian kan nggak mungkin, masih kecil. Dan kalau ibu yang nganterin nggak mungkin juga, perempuan. Ya perginya bisa berdua, pulangnya sendiri, kagak berani perempuan. Maka ketika pas ada rombongan, ya pedagang-pedagang, maka ibunya pengen nitipin nih anaknya. Marhaba wahai ibu, insya Allah besok aku akan berangkat. Wahai anakku, aku cuman pesan satu kepada engkau. Apaan bu? Jujur, jangan bohong. Siap ibu, saya bakalan jujur. Saya kagak mau jadi orang yang tukang bohong. Terus ini duit 4.000 dinar. Nih anak masih kecil, bingung nih ibu mau naruh di mana ini duit. Makanya zaman dulu belum ada ATM, transfer, apa lagi. Akhirnya ibunya nih yang ngejahitin baju buat Syekh Abdul Qadir Jailani. Di bajunya dibikinin kantong, ya, dimasukin duit, udah gitu dijahit supaya kagak jatuh ini duit. Ya. Singkat cerita, besokannya, ya, rombongan nyamperin. Jadi gak pengen nitipin anaknya? Jadi. Ya. Udah akhirnya pengen berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani belum cium tangan,
ya ibunya, pamit sama ibunya mesen lagi. Ya, ketika cium tangan, wahai Abdul Qadir, jangan lupa pesan ibu, jujur jangan bohong. Iya ibu. Naiklah beliau ke kuda, ya, di kuda pun diteriakin lagi sama ibunya, wahai Abdul Qadir, jangan lupa pesan emak, jujur jangan bohong. Iya bu, insyaallah. Singkat cerita hadirin, beberapa hari menuju Baghdad, ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan ini rombongan dijegat ame perampok. Dijegat ame perampok. Ya. Beberapa orang perampok begitu. Ketika dijegat ditanyain atu-atu. Ya, ditanyain atu-atu tuh. Nanti bawa apaan? Bawa ginian diambil. Bawa apaan? Bawa ginian diambil. Syekh Abdul Qadir Jailani kecil, beliau dilewatin. Pikir anak kecil bawa apaan sih? Ya, kagak ngaruh dah anak kecil. Cuman salah satu anak buah ini perampok iseng. Salah satu anak buahnya iseng. Pengen nanya juga, penasaran. Bocah, kata beliau nih, ente bawa apaan? Ente bawa apaan? Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ingat pesan emaknya, saya bawa duit. Saya bawa duit. Yang benar? Iya. Berapa duit? 4.000 dinar. Tambahan. Perampok nih. Ente taruh di mana tuh duit? Ini di kantong. Emak ani yang jahitin. Anak buah ini perampok ngomong sama ketuanya. Ketuanya akhirnya nyamperin, ente benar? Ente bawa duit 4.000 dinar? Benar. Ya, di mana duit ini? Kalau ente nggak percaya, buka aja jahitannya. Ketika dibuka jahitannya, benar 4.000 dinar. Tapi ini perampok kagak langsung ngambil, nanya dulu sama Syekh Abdul Qadir Jailani, man ismak. Siapa nama ente? Ane Abdul Qadir. Ente tahu gak kalau kita perampok? Ya tahu, orang pada ngambilin barang. Ente tahu gak kalau ente tadi bohong? Ane percaya. Ente masih anak bocah. Ya, ente masih anak bocah. Kalau ente tadi bohong, kagak bawa apa-apaan, kita percaya. Ane lewatin ente. Tapi ente jujur. Tahu gak risikonya ente jujur? Tahu? Apa risikonya? Duit saya diambil. Terus, kok ente bisa begitu? Iya, karena saya sudah janji sama emak saya supaya saya jadi orang yang jujur, bukan tukang bohong. Akhirnya hadirin, ini perampok. Ini perampok langsung nanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai anak kecil, ya gulam, emang ente sebenarnya mau kemana sih? Ente sampai bawa duit banyak kayak begini, ente mau kemana? Ente mau dagang juga? Kagak, saya pengen mondok pesantren. Ini duit buat bekal saya, beli kitab, buat makan sehari-hari di pesantren, buat beli pakaian di pesantren, dibekelin sama umi saya. Kan zaman dulu pesantren hadirin, maaf nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan 3 bulan sekali bisa pulang, liburan bisa pulang. Dulu kagak bisa pulang kecuali sampai selesai. Apa kata ini perampok? Nangis langsung nih perampok hadirin. Ini anak kecil, diperintahin ame emaknya supaya jadi orang jujur, jangan tukang bohong. Dia patuh dengan perintah orang tuanya, takut untuk melanggar perintah orang tuanya. Perampok ini menyadari, nah kita berapa banyak perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar, berapa banyak ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjain, kagak takut sama Allah Subhanahu wa taala.
Nangis anak kecil ame orang tua takut, kita ame Allah Subhanahu wa taala kagak takut. Langsung taubat ini perampok semuanya. Pokoknya saya putuskan ente semuanya anak buah saya kagak ada yang ngerampok lagi sekarang. Kita tobat, kita ikutin anak kecil buat belajar di pondok pesantren. Langsung cium tangan ini perampok dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji kepada Allah, wallahi biyadi hadal yatim atubu ilallah Subhanahu wa taala. Demi Allah, dalam genggaman tangan anak yatim ini aku sekarang juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah kejujuran menghasilkan hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi orang lain. Dari buah kejujuran. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kepada kita satu sifat dengan kejujuran. Mudah-mudahan ketika kita jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dibacakan suratul Fatihah, di mana pahalanya ditujukan kepada almarhum Bapak Haji Nawawi bin Baman. Yang kedua almarhumah Ibu Hajjah Maryam binti Marjuki, dengan harapan semoga diampuni dosa beliau, diterima amal ibadah beliau, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus Fatihah yang kedua, mohon doa untuk Marlina binti Haji Nawawi dan Muhammad Rafi bin Muhammad Haidir, dengan tujuan doa semoga diberkahi umur dan taat beribadah kepada Allah, diberikan rezeki setiap harinya, dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya, bisa menunaikan ibadah haji, dikabulkan semua hajat dan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi haqqi Fatimah wa abiha wa baniha baniha. Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa masrufa safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma aghnina bil alim wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya akrama akramin ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatillahil muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.